Alhamdulillah, terima kasih Bu atas waktunya dan juga perhatiannya kepada kami sehingga bisa diterima dengan baik kunjungan kami dari Pondok Pesantren Nurul Huda Mandi Angin. Jadi sedikit kami sampaikan Bu, niat dan tujuan kami, dan kami memperkenalkan pondok pesantren kita. Itu nama pondok pesantrennya itu Pondok Pesantren Nurul Huda Bu. Ya. Nah, jadi Pondok Pesantren Nurul Huda ini lokasinya di Mandi Angin, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi. Nah, terima kasih untuk waktu dan juga kesempatannya untuk bisa kita bekerja sama dengan Undari. Ya. Itu apa namanya tuh Bu? Untuk Undari ini mulai kapan Bu berdirinya tuh Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sorolangun atau se-Indonesia ya. Yang saya sayangi, alhamdulillah hari ini kampus Undari Universitas Darmas Indonesia di Kabupaten Darmas, Sumatera Barat kedatangan tamu teman saya sesama S3 Ustadz Mursyid. Beliau merupakan anak kandung ya dari pemilik beberapa pondok pesantren di Sorolangun, dan yang paling populer itu Pondok Pesantren Nurul Huda di Mandi Angin. Saya pernah ke sana dan nginap semalam di sana. Alhamdulillah. Pagi-paginya berfotoria dengan santri-santri yang juga nginap. Siap. Undari ini berdiri tahun 2007. 2007 Bu ya? 2007, waktu saya periode pertama di Senayan, di DPR RI. Jadi waktu itu kita punya nyewa ruko Bu ya? Ruko, begitu dapat tanah langsung kita bangun. Enggak sampai 2 tahun kita di ruko. Selesai lantai 1, kita tunggu lantai 1. Sampai sekarang nonstop dibangun terus agar pertama kalau gedungnya lengkap, fasilitasnya lengkap, pasti hasil PBM-nya bagus. Jadi ada trust dari masyarakat dan terutama mahasiswa. Dia tidak gengsi kuliah di Undari, walaupun tidak di tengah kota. Jadi dikenal kampus pink Bu ya? Kampus pink. Karena dari tadi nengok waktu pertama masuk semuanya dominan mulai pink. Taman bunganya pink. Taman bunga. Alhamdulillah fasilitas juga lengkap. Terus kemudian tadi juga diperlihatkan ada asrama Bu ya? Jadi ya Undari itu kampus berasrama. Kita punya 13 unit asrama mahasiswa. Jadi begitu calon mahasiswa mendaftar ke Undari, mereka kita sodorkan kertas bermaterai, membuat pernyataan hanya boleh tinggal di 2 tempat. Satu di asrama mahasiswa, kedua di rumah orang tuanya. Jadi kalau ada yang nggak mau kos, berarti dia tidak cocok jadi mahasiswa Undari. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga lingkungan anak-anak kita sekarang Bu ya. Ya karena memang pengalaman kita, saya lihat di kampus-kampus luar negeri juga kayak Sport of China, itu 20.000 mahasiswanya di Cina, khusus jurusan olahraga, itu semua mahasiswanya diasramakan. Diasramakan, memang sangat efektif, lebih seperti efektif. Mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan amoral, narkoba, kejahatan seksual, info-info tidak benar, kesempatan mereka, maaf ya, berbuat zina segala macam, itu terbentengi dengan lebih terjaga, tinggal di asrama. Kalau untuk sekarang Bu, mahasiswa sudah berapa Bu? Dan dari mana itu? Dari mana aja tuh? Angka pastinya itu 2.200 berapa gitu ya. Saya karena berkembang terus. Kemarin aja pindah dari gimana Pak Lisa? Yang pindah kemarin, mahasiswa pindah? Pindahan dari luar. Pindahan dari luar. Ya, hampir tiap hari anak-anak kampus-kampus swasta dari Padang, dari daerah-daerah Jambi, mereka pindah karena mungkin melihat fakta-fakta di Undari. Jadi kami itu promosinya tak perlu keliling-keliling, walaupun ada Pak Disa yang mengkeliling, tapi lebih kepada menjual fakta. Fakta dan mutu kualitas. Orang yang berbicara tentang Undari. Untuk sekarang fakultas ada berapa Bu? Fakultas di Undari? Fakultas besarnya 4. 4 Bu ya. Pertama berdiri itu dulu kesehatan. Ilmu kesehatan. Jadi ada S1 perawat, S1 bidan, D3 bidan, dan profesi perawat dan nurse dan kebidanan. Di kesehatan Bu ya. Kesehatan. Yang kedua STEMIC dulu, STEMIC-nya ada TI, ada SI. Ketiganya FKIP. FKIP itu sekarang yang berkembang pesat. Yang laris itu PGSD, PG PAUD, olahraga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Dan kemarin tadi juga mendengar info juga dari Ibu, lulusan Undari bahkan banyak yang lulus PNS P3K. Ya, jadi
di sini mahasiswanya tidak hanya sekadar kupu-kupu ya, kuliah pulang. Semuanya direncanakan mulai dari awal. Iya. Mereka dibekali dengan soft skill karena terbayang oleh kita kan susahnya orang tua untuk meninggalkan anak, namun setelah tamat anak tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi alhamdulillah mayoritas anak Undari itu lolos di pasar kerja. Jadi kami dari pesantren itu Bu, ya, melihat adanya asrama itu sangat relevan. Relevan dengan sekolahmu yang pondok. Iya, karena ketika anak lulusan pesantren yang sudah terjaga lingkungannya, terus kemudian nanti ketika dia kampus itu kan pasti kalau tidak ada asrama kan orang tua menjadi kepikiran. Iya. Orang tua menjadi kepikiran nanti gimana pergaulan anaknya, kondisi teman-temannya dan sebagainya. Jadi sangat relevan dan bagaimana untuk kerjasama kita ini ya kita perkuat Bu untuk apa namanya itu sehingga lulusan pesantren khususnya lulusan Nurul Huda itu nanti nah tidak usah khawatir lagi orang tuanya. Maksudnya nanti ketika dia masuk Undari sudah Ibu yakinkan untuk diprioritaskan masuk beasiswa KIP Bu ya. Nah, jadi mohon diperjelas lagi Bu untuk kerjasama kita Bu. Saya memang ya selama reses, kemarin kan saya reses itu betul, di pondoknya Pak Ustadz Mursid. Undari keunggulan lainnya adalah kita kampus berasrama dan bertabur beasiswa. Jadi dengan segala jabatan dan jaringan yang saya punya, alhamdulillah sudah 5 periode di Senayan, DPR, DPD, DPR, DPD, DPD, dan terpilih terus. Alhamdulillah. Nah, dan itu saya gunakan untuk mencarikan beasiswa untuk anak-anak Jambi yang kuliah di sini dan terimbas anak-anak Damastraya juga. Tahun kemarin kita dapat 436 orang, tadi saya cek datanya. Di situ meliputi beasiswa SPP dan biaya hidup dibagikan oleh pemerintah per 6 bulan. Per 6 bulan. Jadi kalau sudah dapat beasiswa KIP itu orang tua tinggal nambah-nambah aja lagi. Dan bagi yang nggak dapat beasiswa KIP, kampus sangat toleran. Ketika misalnya pas mau ujian semester mereka belum bayar uang SPP, itu yayasan memberi toleransi. Jadi saya berharap ada kerjasama dengan Nurul Huda dan banyak pesantren Pak Ustadz. Di Tebo ada Al Kausar, Nurul Jalal, As-Salam, dan banyak di Merangin juga anak-anak pondok itu memang. Jadi dalam pandangan Ibu itu salah satu alasan Ibu kenapa mau bekerjasama dengan santri pesantren itu apa Bu penilaian Ibu tentang pesantren khususnya ketika Ibu kemarin reses di Nurul Huda? Apa yang Ibu tampak di Nurul Huda dan pesantren lainnya? Ketika mereka masuk pesantren ya, berarti pembinaan mental mereka sudah terstruktur ya. Berarti kan taman SMP itu, usia-usia 13 tahun. Ada yang mungkin dari taman SD. Sudah tinggal di asrama. Iya, betul. Lalu ketika dia kuliah, disambut oleh kampus yang juga berasrama. Dan banyak buktinya bahwa lulusan yang dari awal terus sudah mondok, lalu di Undari, kita tidak pakai Islam mondok ya, karena mereka memasuki masa remaja, tidak ada pengketatan luar biasa itu tidak ada, mereka boleh bermain, ya maaf pacaran mungkin sekampus itu biasa aja, yang penting tetap mengkoridor kaidah-kaidah Islam begitu. Jadi cocok, tepat sekali Pak Ustadz, mereka tertolong ya lulusan kalau mereka masuk ke kampus-kampus yang mahal mungkin, ketika mereka bermasalah ya. Mereka mau nelpon siapa? Tapi kalau di Undari, mana tahu ya mudah-mudahan jangan terjadi ya. Tiba-tiba orang tuanya, ayahnya meninggal, lalu dia menjadi yatim. Atau orang tuanya kehilangan pekerjaan. Dan tidak ada sejarahnya di Undari anak-anak itu putus kuliah. Ya, kita cari toleransi, kita carikan. Kita punya rekening khusus namanya bantuan mahasiswa ekonomi lemah. Jadi yang kecil-kecil itu kita bantu dari situ. Kita kasih dari uang itu. Siap. Jadi tepatlah Pak Ustadz, banyak anak-anak pondok pesantren ke sini dan anak-anak sekolah umum juga. Iya. Jadi kalau untuk dari pesantren itu Bu, sedikit kami sampaikan, di pesantren pun juga untuk kepemimpinan, untuk kemandirian itu yang sudah dilatih itu Bu anak-anak itu. Dalam arti ketika mereka, harapan kami dari Nurul Huda khususnya dengan para santrinya, ketika mereka lulus Nurul Huda, nah dengan adanya kerjasama ini, kami meyakinkan lagi kepada orang tua bahwasanya ketika mereka lulus, anak-anak tidak nganggur. Nah itu Bu, anak-anak tidak putus sekolah.
Ya. Anak-anak tidak putus harapan untuk melanjutkan perkuliahan. Ya. Nah, sehingga harapan kami dengan adanya kerjasama yang baik ini, itu menambah keyakinan orang untuk mondok, Bu. Ya. Kan kadang itu, Bu, orang itu kan ngomong, untuk apa mondok? Toh juga nanti nganggur juga, toh juga nanti tidak kuliah, toh juga nanti susah cari kerja dan sebagainya. Itu kan proses ya. Iya, Bu ya. Kuliah itu kalau ditanya untuk apa kuliah, jawabannya bukan mencari kerja. Tapi dengan kuliah dia berilmu, itu dia gampang mendapat pekerjaan. Pekerjaan kan tidak mesti jadi pegawai. Betul. Alumni kita buka usaha kayak gini, usaha wedding expo, usaha macam-macam. Yang anak-anak manajemen TISI itu rata-rata nggak ada yang mau ke PNS. Mereka buka wedding organizer, mereka buka usaha sablon. Nah, kalau yang guru, yang PGSD, bidan perawat itu ya, kita boleh bertanding lah lulusan kita dibandingkan dengan yang PTS lain. Mungkin kan dengan PTN kita juga nggak kalah saing. Dari segi rasio ya, mereka meluluskan berapa orang yang lulus P3K gitu. Dan kampus ini kita boleh berbangga. Kita boleh menunjukkan faktanya. Terus ada juga namanya kementerian yang dulu ya, ada kampus Merdeka Belajar, pertukaran mahasiswa, anak-anak kita sampai ke Papua. Jadi seperti apa anak-anak perguruan tinggi di kota, anak-anak kita juga mengalami hal seperti itu. Luar biasa. Di sini ada masjid yang sholat berjamaahnya 5 waktu. Sebentar lagi kita akan, nanti jam 12 terdengar suara azan, aktivitas akan bergeser ke masjid. Jadi istilahnya itu, Bu, ketika masih ada orang tua yang ragu untuk memondokkan anak dikarenakan mungkin takut untuk tidak ada kejelasan pendidikan selanjutnya khususnya kuliah, itu harus yakin sekarang, Bu ya. Harus yakin, karena Pak Ustadz kan sudah punya teman, ada saya, teman sekelasnya. Ya, pasti saya prioritaskan lah. Ya, siap, Bu. Kalau saya bilang janji saya kasih, saya kan juga lagi menunggu berapa slot dikasih oleh Kemendikbud untuk beasiswa KIP tahun ini. Ya, kalau nanti misalnya slotnya sangat sedikit, tapi mudah-mudahan enggak, kita harus optimis. Jadi jangan baca yang buruk-buruknya. Siap. Itu terima kasih, Bu, atas bincang-bincang singkatnya. Dan kami berharap dengan adanya video ini dapat meyakinkan para wali santri. Banyak anak Serolangun di sini. Ramai anak Serolangun di sini. Tapi mungkin tidak ada yang mengkoordinir, tidak pondoknya. Mereka dapat info dari temannya, ada kampus Damasraya, asrama yang punyanya anggota DPD RI Dapil Jambi. Mereka berbondong-bondong ke sini. Ya, terima kasih. Jadi khusus kami sampaikan kepada para wali santri Nurul Huda, jangan khawatir untuk anaknya tidak kuliah. Alhamdulillah saat ini dengan resmi kami dari perwakilan Pondok Pesantren Nurul Huda bersama Ibu Elviana DPD RI sekaligus pembina yayasan kampus Undari Darmasraya, itu kita sudah kerjasama. Bahwasanya lulus dari Pondok Nurul Huda mendapatkan prioritas. Saya carikan beasiswanya. Kenapa saya pakai kata carikan? Karena memang slot pastinya. Biasanya itu jawabannya itu sekitar bulan Agustus. Masuk aja dulu. Nggak ada orang yang miskin karena menyekolahkan anaknya. Siap. Terus dipegang itu. Jadi paslah dari pondok, akidahnya udah bagus. Lalu masuk kampus berasrama. Kampus mahasiswanya full sampai tamat, tinggal di komplek asrama. Alhamdulillah. Dan untuk track record sebelumnya memang sudah banyak sekali menerima beasiswa KIP yang sangat terbantu, Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.